Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita isi dengan membahas masalah-masalah yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, makam bapak saya selalu kena banjir, bisa sampai 1 meter. Rencananya akan ditembok, tapi saya kurang setuju karena umumnya di sini makam itu dibangun pada tinggi-tinggi. Saya sudah bicara baik-baik, sikap saya harus seperti apa Ustadz jika mengikuti rencana keluarga? Ya, pertama kita lihat dari aspek hukum dasar. Ya, ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan pada kuburan. An Jabirin qala, An Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir, sahabat Jabir berkata, Rasulullah berkata, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang 3 hal berkaitan dengan kuburan. Pertama, ayujas sosok. Kuburan itu dikapur, dipulas, ya, dipercantik dengan granit, dengan cat-cat tertentu, ya, pokoknya diperindah gitu. Nah, ini Rasulullah larang ayujas sosok al-qabru. Yang kedua, wa ayyuk ada alaih, dilarang kita ini duduk-duduk di atas kuburan. Sahabat percikan iman, kalau Anda mengantar mayit, ya, jangan menyengaja duduk-duduk di atas kuburan. Jangan menyengaja menginjak-injak kuburan. Tapi kondisi kuburan sekarang sangat rapat. Sampai akhirnya kalau kita menuju ke satu titik penguburan, akhirnya kita menginjak. Nah, kalaupun menginjak, usahakan pinggirnya. Kalau benar-benar nggak bisa, ya itu namanya darurat, ya, gitu. Karena memang kuburan di kita ini banyak yang sangat padat sekali. Nah, yang ketiga, wa ayyubna alaih, kita membangun kuburan. Nah, Anda tahu dalil ini kan, bahwa Nabi melarang 3 hal. Pertama, memperindah, ya. Yang kedua, menginjak atau duduk, dan yang ketiga, membuat bangunan. Tapi masalahnya, tempat di mana kuburan ayah Anda itu sering banjir gitu. Sehingga orang-orang di sana akhirnya bikin tembok tinggi-tinggi, ya kan gitu. Ada yang semeter, semeter setengah, karena memang banjirnya bisa sampai 1 meter. Nah, kalau ini kan ada alasan, ya gitu. Jadi Islam itu agama yang sangat-sangat aplikatif. Pada awalnya membangun kuburan itu tidak boleh. Tapi kalau, ya, ada alasan, nah, jadi pinggirnya saja Anda bikin pinggirnya 1 meter misalnya. Karena apa? Suka banjir. Akhirnya ditinggiin 1 meter, seolah-olah diamankan, ya, dibenteng gitu. Berarti kan Anda tidak bermaksud apa-apa kecuali satu saja, supaya tidak terkena banjir. Boleh tidak? Ya, kalau ada alasan syar'i, ya boleh-boleh saja. Jadi Islam itu agama yang
sangat fleksibel. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh kalau ada alasan syar'i. Itu yang disebut dengan ad-duraratu tubihul mahdura. Sesuatu yang terlarang, yang tidak boleh menjadi boleh kalau ada alasan syar'i. Nah, Anda kan punya alasan syar'i. Karena kuburan itu sok kebanjiran gitu, suka kena banjir, ya sudah boleh ditinggiin. Ya, sekitar 1 meter menahan air banjir niatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon penjelasan ayat 200, Al-Baqarah 215. Ada Ustadz di medsos yang mengatakan bahwa menurut beliau nafkah suami harus diberikan dulu kepada orang tua, bukan kepada istrinya. Mohon penjelasan. Ya. Ya. Kalau ayat itu dibaca sendirian, tidak dibaca ayat-ayat lain, ya seolah-olah benar ya gitu. Mari kita teliti dulu ayatnya, telaah dulu ayatnya. Al-Baqarah ayat 215. Coba teman-teman cek. Ini ayat menyuruh kita menafkahi orang tua. Sampai-sampai katanya kalau kita gajian itu kasih dulu ke orang tua. Nanti orang tua yang ngatur ya. Istri saya kasih berapa, saya dikasih berapa. Itu katanya merujuk ke surat Al-Baqarah 215. Mari kita baca dulu ayatnya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta apa yang harus diinfakkan. Tentang harta yang harus diinfakkan itu apa? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan, harta apapun yang harus kamu infakkan itu hendaknya falil walidain, untuk orang tua, ayah ibu, wal akrobin, kerabat dekat, wal yatama, yatim, wal masakin, miskin, wabnis sabil, dan orang yang habis perbekalan dalam perjalanan. Ibnu sabil itu seperti beasiswa, itu ibnu sabil. Atau membantu orang yang memang di perjalanan kehabisan bekal, itu ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan dari sebuah kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita lihat ayat ini sekilas, seolah-olah kalau kita mau menginfakkan tuh, saya punya penghasilan. Nah, ka ibu bapakkeun saya heula. Nah, ieu emak penghasilan AA. Nah, nanti emak yang ngatur. Aam sakieu, istri kamu sakieu, anak Aam sakieu, kan gitu. Seolah-olah begitu kan ayat ini. Kalau Anda memahami ayat ini secara tunggal. Tapi kita harus baca dulu tentang kewajiban suami, kewajiban ayah, ya. Anda bisa lihat misalnya kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu imam dalam rumah tangga karena ada kewajiban menafkahi. Wa bima anfaqu min amwalihim. Wajib menafkahi istrinya. Lalu di dalam surat lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, kalau kita ini sebagai ayah juga wajib menafkahi anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ayah itu wajib memberikan nafkah, pakaian, sandang, pangan, papan kepada anaknya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat ini bercerita bahwa ketika kita ini masih bujangan, belum ada kewajiban apapun, maka yang afdol adalah kita amalkan Al-Baqarah 215 kalau kita masih bujangan.
belum ada kewajiban apapun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan, harta yang kamu nafkahkan itu untuk ibu bapakmu. Tentu saja setelah kita mengambil kebutuhan kita. Anda yang masih bujangan, misalnya untuk bayar kosan, untuk bayar makan, ya, untuk operasional 1 bulan. Ternyata Anda masih bisa berbagi. Maka sebelum ke siapa-siapa, coba nafkahi orang tua, gitu. Kalau Anda masih bujangan. Tapi kalau Anda sudah menjadi suami, Anda sudah menjadi istri, maka kewajiban utama sebagai suami adalah wabima anfaqu min amwalihim. Wajib memberikan sandang, pangan, papan kepada istri. Kemudian wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Kalau kita sebagai ayah, kita juga sama, harus memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Jadi ini ayat, kalau digabung itu jangan indah sekali. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, berbuat baiklah, khairukum li ahli. Berbuat baiklah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Lalu kalau kita mau berbuat baik, maka setelah itu kepada kedua orang tua kita. Ada orang yang sama temannya itu dermawan. Ayo ikut umroh sama aku yang bayarin. Ayo ikut, mau kemana? Mau traveling? Ayo ke mana? Aku yang bayarin. Jadi ada orang yang sama temannya baiknya luar biasa, tapi sama orang tua pelit. Nah, ini terlarang. Jadi sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat. Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Falil walidain, kepada kedua orang tua, wal akrobin, kepada kerabat. Ya. Jadi sebelum kita traktir orang lain, coba traktir dulu orang tua kita, kerabat dekat kita, yatim yang ada dalam kekerabatan, gitu. Miskin yang masih ada dalam kekerabatan, ibnu sabil yang masih ada dalam kekerabatan. Jadi Islam mengajari kita untuk berbuat baik itu pada lingkaran pertama adalah pada istri dan anak. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli. Ada suami kalau ke orang lain mah baik, ke temen di kantor tuh, wah sering raktir. Tapi istrinya jarang gitu dibawa makan di luar. Kalau di kantor mah ayo, Ina, Tati, Sinta, Ani, yuk makan jeung bapak yuk. Wah ditraktir di restoran. Ya. Agus, Iwan, Asep, ayo, ku bapak ditraktir. Nah gitu ya. Tapi sekalinya istrinya bilang, ayah sekali-kali kita makan di luar ya. Ari kamu atuh, makan di luar teh mahal. Udahlah di rumah aja. Jadi ada suami, ada laki-laki, kalau ke istrinya pelit, kalau ke orang lain dermawan. Nah ini salah. Kita ini kalau bicara baik, dermawan, harus kepada keluarga dulu. Nah, kemudian ke orang tua. Jangan sampai orang tua kita ini belum pernah diajak piknik, ya, belum pernah diajak umroh. Kita tiap tahun umroh, tapi orang tua mah 1 kali pun belum pernah. Kita sering nginep di hotel berbintang, orang tua mah belum pernah merasakan tidurnya di hotel berbintang itu seperti apa. Nah ini tolong dievaluasi. Jadi sebenarnya ayat yang Anda tanyakan itu harus dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang menceritakan tentang leveling, kronologi, dan situasi yang ada pada kita semua. Ya, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana merubah pola kebiasaan? Saya rasakan di bulan Ramadan itu pola ibadah saya bagus. Tapi setelah Ramadan, saya merasakan sendiri ibadah saya mengalami penurunan. Sebenarnya bagaimana membangun pola kebiasaan? Ya, saudara-saudara sekalian, ya, pola kebiasaan itu manifestasi pikiran alam bawah sadar. Jadi dalam kajian psikologi itu, yang namanya kebiasaan, manifestasi pikiran alam bawah sadar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar perilaku kita itu tanpa disadari. Seolah automatically, seolah semua berjalan secara otomatis. Mau positif, mau negatif, mau merugikan, mau menguntungkan, seolah-olah automatically gitu, secara otomatis. Nah, ini sebenarnya tidak otomatis. Sebenarnya ini ada hubungan dengan kebiasaan, dengan pola asuh, dengan pengalaman, dengan nilai-nilai yang membentuk kebiasaan, ya. Jadi saya ingin cerita bahwa jangan Anda kira kebiasaan itu berjalan begitu saja. Sebenarnya mau baik, mau buruk, itu tuh manifestasi pikiran alam bawah sadar yang terbentuk dari apa yang kita latih, dari pola asuh, ya, pola didik, dari pengalaman hidup, yang kemudian itu semua membentuk kebiasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, setiap pengalaman, mau pengalaman masa kecil, mau sudah gede, ya, itu membentuk semacam noktah di otak itu, yang mana satu sama lain saling berhubungan dan membentuk sirkuit pola perilaku gitu. Ya. Jadi sebenarnya pengalaman kita, nah, Ramadan itu kan mengajari kita sebuah pengalaman, ya nggak? Nah itu tuh, kalau pengalaman tadi diulang, itu akan ada noktah di otak kita itu. Dan itu membentuk sebuah sirkuit pola perilaku. Ya. Ini kalau kurang lebih kajian psikologinya seperti itu. Kita ini butuh melatih sesuatu yang menurut kita baik. Kalau kita ingin jadi orang baik, contoh, Ramadan mengajari kita kedermawanan, ya nggak? Coba ulang-ulangi, itu akan ada noktah dalam pikiran kita. Sehingga memberi itu menjadi bagian dari kebiasaan kita gitu. Sehingga kalau kita tidak memberi itu, rasanya nggak enak, ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai noktah. Jadi di otak kita tuh ada noktah. Semacam apa ya lah, titik atau apalah, terserah Anda menyebutnya apa. Dan dia itu menjadi membentuk sirkuit pola perilaku gitu loh. Makanya orang itu baik, orang itu buruk, itu nggak sekaligus. Anda jadi orang baik itu nggak bisa sekaligus. Saya jadi orang buruk itu nggak bisa sekaligus. Saya jadi orang pelit itu nggak sekaligus. Anda jadi orang dermawan itu nggak sekaligus. Semuanya berdasarkan pengalaman, pola asuh, nilai. Oh, itu complicated sekali. Ya. Kenapa kita disuruh dengar nasihat kebaikan? Supaya sirkuit di otak kita itu adanya kebaikan. Terus diulang-ulang. Anda tiap pagi dengar percikan iman, diulang. Tahu nggak? Itu akan membentuk noktah-noktah di otak kita. Dan kemudian itu membentuk sirkuit yang menjadi pola perilaku. Ya. Kalau Anda sering dengar gitu. Kalau Anda sering mendengar, ya, hidup yang hedonistik, ya, hedon lah gitu. Semuanya itu just having fun gitu. Having fun gitu kan. Pokoknya nggak mikirin akhirat lah gitu.
maka Anda akan cenderung noktah-noktah di otak itu ya seperti tadi, dan itu akan membentuk sirkuit pola perilaku gitu loh. Nah, tapi yang Anda dengar itu wakaf, yang Anda dengar itu kedermawanan, yang Anda dengar itu membantu, yang Anda dengar itu memaafkan, ya, berbagi, mengabdikan diri, mengisi hidup dengan kebaikan, terus diulang. Nah, itu noktah-noktah itu akan akan membentuk sebuah sirkuit pola perilaku. Nah, sirkuit inilah yang kemudian menuntun kita pada kebiasaan yang kita sadari dan berulang gitu. Nah, saya lagi menjawab pertanyaan Anda, kenapa ya Ramadan semangat, sekarang enggak? Nah, karena noktah-noktah di saat Ramadan itu relatif lebih dominan. Anda sering dengar ceramah, Anda sering dengar pengumuman, Anda sering dengar ajakan. Kan Ramadan tuh begitu ya. Nah, sekarang kan ajakan, pengumuman, nasihat itu paling tidak menurun gitu. Paling tidak menurun. Nah, makanya kemudian pola perilaku Anda juga balik lagi ke perilaku awal gitu. Nah, makanya bagaimana caranya kita bisa menjaga semangat Ramadan? Sirkuit otak kita yang harus dijaga, yaitu noktah-noktah pembiasaan kebaikan itu kudu sering diulang-ulang, ya gitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak pola kebiasaan negatif itu diubah? Pelit jadi dermawan, pendendam jadi pemaaf, ya, lalai jadi disiplin. Bisa nggak? Jawabannya bisa, sangat bisa. Tapi dikembalikan kepada kita. Pertama, niat dan tekad harus kuat. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kebiasaan buruk itu bisa diubah. Niat, tekad. Nah, gitu. Orang itu berhenti merokok karena tekad, niat. Nah, gitu. Ya. Orang tadinya tidak rajin olahraga menjadi rajin olahraga, itu niat gitu loh. Saya orang yang sering mager gitu, ya. Rebahan, nonton drakor, rebahan. Nah, gimana caranya saya menjadi orang yang dinamis? Nah, itu kudu niat gitu loh. Kalau Anda bertanya, bisa nggak sih Pak Am, perilaku kita itu berubah? Bisa. Tapi mulainya dari niat. Innamal a'malu biniat, ku niat heula gitu. Dengan niat gitu kan. Segala sesuatu juga tekad gitu. Bisa nggak saya nurunin berat badan? Bisa, tapi kudu niat dulu. Bisa nggak saya jadi rajin olahraga? Bisa. Niatnya dulu, tekad gitu loh. Makanya yang paling berat itu melawan diri kita. Saudara-saudara, hidup itu yang paling susah, melawan diri kita. Musuh terbesar adalah keburukan yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua, fokus pada apa yang akan kita ubah. Ya, apa sih sekarang saya mau ngubah apa? Saya ingin sholat malam saya konsisten. Waktu Ramadan relatif tiap malam saya taraweh. Nah, setelah Ramadan ini kok sholat malam saya terhenti. Nah, berarti fokus. Anda ingin apa? Rajin sholat malam. Sok fokus di situ. Ya. Jadi pertama tekad, yang kedua fokus. Yang mau diperbaiki itu apa gitu loh. Saya ingin membiasakan sholat malam. Fokus. Bangun seperti kita sahur. Nggak usah ideal jam 3, setengah 4 lah. Setengah 4 aja dulu. Seperti halnya kita makan sahur setengah 4. Terus udah setengah 4, nanti mundur jadi jam 3. Nanti sirkuit otak kita akan membentuk sebuah pola perilaku. Kita akan bangun rutin jam 3. Tapi itu kudu tekad yang kuat. Diulang-ulang. Fokus apa yang akan kita perbaiki. Terus kita apresiasi sekecil apapun yang berubah pada diri kita. Alhamdulillah ya Allah, udah seminggu ini aku tahajud. Itu apresiasi pada diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah, tiap hari aku bisa baca Quran. Itu apresiasi.
Alhamdulillah ya Allah, tiap minggu aku bisa berwakaf, aku bisa berinfak, walaupun kecil ya Allah, tapi aku berwakaf ya Allah. Nah, itu namanya apresiasi. Nah, kemudian saudara-saudara, mulailah perubahan itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi yang aneh-aneh dulu lah. Yang Anda bisa lakukan apa sih? Apa? Gitu loh. Lalu jaga kontinuitasnya. Apa yang bisa kita lakukan? Mulai dari situ gitu. Jangan yang yang aneh-aneh yang bikin kita putus asa. Contoh tadi, Anda mau tahajud, nggak usah Anda langsung niat aku bangun jam 2 nih. Tekudu lah, nggak usah bangun jam 2. Setengah 4 aja sok. Ya kecil-kecil aja dulu. Setengah 4. Udah konsisten di setengah 4, geser. Jadi jam 3:15. Alarm Anda pindahin ya. Jam 3:15. Nanti alarm Anda pindah. Jadi kita ini berubah tuh mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Hal-hal kecil gitu. Ya nggak? Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, jaga kontinuitasnya. Itu akan berubah sebenarnya. Biasanya orang itu, saya mau saum sunnah langsung karena Daud. Nggak usah lah. Anda nggak pernah saum sunnah terus Daud gitu. Senin Kemis, Senin Kemis juga tidak Senin Kemis, cuma Seninnya saja. Sok mulai dari situ. Aku mah saumnya Seninnya aja dulu. Boleh? Boleh. Sok saum Senin aja dulu. Udah rajin seminggu sekali ada saum, udah berbulan-bulan Senin, Kemisnya tambah. Ya, gitu. Jadi mulai dari yang bisa kita lakukan, lalu jaga kontinuitas. Jadi semua orang itu bisa berubah. Ya. Sekarang saya tadinya orang pelitnya na'udzubillah. Bisa nggak berubah? Bisa. Tekad, saya kudu jadi orang dermawan. Fokus bahwa saya ini pelit. Saya tahu penyakit saya pelit gitu loh. Lalu apa? Saya lakukan. 5.000 wakaf. Sedekah 5.000. Nah, karena Anda misalnya orang yang berkecukupan. Atau saya orang yang berkekurangan. 500 rupiah, 500 rupiah, tekad gitu kan. Nah lalu apresiasi alhamdulillah ya Allah, aku minggu ini bisa sedekah 5.000 ya Allah, beri hamba ke. Itu namanya mengapresiasi diri. Itu perlu loh mengapresiasi diri. Alhamdulillah aku bisa namatin buku sebulan ini ya Allah. Itu namanya, kadang kita tuh butuh mengapresiasi diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, supaya jadi semangat ya. Alhamdulillah ya Allah, berat badan aku turun 2 kilo sebulan ini ya Allah. Mungkin orang lain akan, turun berat badan sebulan 2 kilo. Nurunin 10 kilo atau lama. Biarin. Kita mengapresiasi diri kita. Saya sebulan ini 1 kilo. Alhamdulillah ya Allah, berat badan saya turun 1 kilo. Nanti bulan depannya lagi, alhamdulillah 1 kilo deh. Alhamdulillah, 5 bulan nggak kerasa, 5 kilo berat badan turun. Mengapresiasi hasil kita sekecil apapun. Nah itu rumus. Tekad yang kuat. Fokus pada apa yang akan kita ubah. Apresiasi sekecil apapun dari perubahan kita. Dan jangan lupa, mulai dari hal yang bisa kita lakukan sekecil apapun, tapi jaga kontinuitas. Nah itu saudara-saudara, kalau kita ingin menjaga semangat Ramadan, ya. Rata-rata orang merasakan hal itu. Nah, merasakan hal itu. Saya seringkali mengajak sahabat-sahabat, ya minimal Anda dengerinlah Percikan Iman. Kalaupun Anda nggak bisa datang ke majelis taklim, dengerin aja Percikan Iman. Anda bisa sambil mengerjakan A, B, C, D. Ya kan? Apa sih susahnya cuma dengerin gitu? Nah, gitu. Nanti lama-kelamaan naik lagi. Datang ke majelis Percikan Iman. Sekalian silaturahmi ke MPI. Nah, itu saya lagi cerita semua itu untuk apa coba? Untuk supaya noktah di otak kita itu, satu kebiasaan dengan kebiasaan lain itu terhubung. Dan kemudian menjadi sirkuit sebuah pola perilaku gitu ya. Nah itu
Ya tentu saja kita harus berdoa, mohon sama Allah kekuatan. Ya itu mah jelas. Ya Allah beri hamba kekuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu mah jelas lah doa mah ya. Udah jelas. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, mungkin Ustadz menonton sebuah konten yang memberikan ruang kepada orang yang hidup menjadi gay, ya, dan itu diberi panggung di tempat yang ditonton oleh jutaan orang. Bagaimana pendapat Ustadz? Pertama kan kita sudah sepakat lah teman-teman ya, yang namanya LGBT itu kan suatu yang dimurkai Allah, perilaku yang terlaknat kan gitu. Itu mah udah sepakat, berarti itu adalah kemunkaran, ya nggak? Nah, rumus kita dalam kemunkaran itu simple. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, ubah dengan kuasa. Fa illam tastati, kalau kamu nggak mampu, pabilisani, dengan lisan. Wa illam tastati fa biqalbi. Kalau kamu tidak mampu, ya ubah dengan hati kamu. Jadi minimal kita tidak men-share info-info yang ada kaitan dengan kemaksiatan, apapun itu bentuk kemaksiatan, termasuk ya kehidupan gay, kehidupan lesbi, LGBT. Nah itu kan sebenarnya perilaku-perilaku yang anomali, tidak normal. Tapi kemudian mereka berjuang bagaimana supaya itu dianggap normal. Kan suka terhadap sesama jenis itu tidak normal gitu. Nah sekarang itu ada upaya-upaya supaya orang minimal tahap awal menerima itu teh normal gitu. Ya. Coba Anda baca buku psikologi klasik, itu selalu mengatakan bahwa suka terhadap sesama jenis itu tidak normal secara psikis. Ya. Itu dulu, coba Anda bisa baca ya. Teman-teman yang dari psikologi, mazhab-mazhab psikologi itu sebanyak rata-rata mengatakan suka terhadap sesama jenis itu tidak normal. Tapi coba Anda lihat sekarang, mulai bergeser, ya. Nah, ada sekelompok orang yang memperjuangkan bahwa suka terhadap sesama jenis itu normal secara psikis. Ah, gitu. Digeser pelan-pelan. Kemudian ada orang-orang yang kemudian ngasih panggung-panggung gitu loh ya. Panggung LGBT sehingga itu seolah disosialisasikan. Dijual ya, dipromosikan gitu. Ya kita prihatin sekali dengan yang dilakukan oleh orang yang punya panggung, lalu kemaksiatan itu dipromosikan dalam panggung itu kan sangat menyedihkan. Ya kalau tanggapan saya, apapun yang namanya kemunkaran, ya kita harus lawan, teman-teman sekalian. Minimal kita tidak menyebarkannya. Minimal kita tidak menontonnya. Minimal kita memberikan peringatan pada orang sekitar kita. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah agar anak cucu kita, keturunan kita dilindungi oleh Allah dari hal itu. Itu kalau tanggapan saya, karena masalahnya hukumnya udah jelas lah. Saya tidak perlu bahas lagi bagaimana hukum LGBT, itu udah jelas sekali kan gitu. Secara psikis itu tidak normal, secara agama itu terlaknat, kan udah jelas hukumnya, ya kan gitu. Berarti itu sebuah kemaksiatan yang harus kita lawan. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di Lebaran ini kan kita harus saling memaafkan. Jujur, saya memaafkan, tetapi hati saya masih marah.
Apakah permaafan saya itu diterima oleh Allah atau bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Begini, manusia itu makhluk yang rumit sebenarnya. Ada jasad, ada akal, ada emosi, ya. Jasad kita juga ada gen dari orang tua kita, karakter kita juga dibentuk oleh sejarah kita, oleh pola asuh. Kemudian karakter kita juga dipengaruhi oleh pergaulan kita. Pokoknya rumit lah. Aslinya manusia itu rumit. Ya, complicated. Rumit, saudara-saudara. Saya pernah sampaikan di forum ini kepada Anda bahwa di Quran manusia itu dipanggil dengan bashar untuk menggambarkan dimensi genetik, ya. Manusia dipanggil dengan Bani Adam untuk menggambarkan historis. Saya punya gen dari nenek moyang yang saya terima. Saya juga punya sejarah hidup, ya. Nah, gen sejarah itu mempengaruhi karakter, sifat, tabiat saya. Itu namanya insan. Nah, itu akan berpengaruh kepada bagaimana saya bersosialisasi dengan orang. Jadi Anda bisa bayangkan betapa rumitnya manusia itu. Nah, ini musim di mana kita harus saling memaafkan. Anda memaafkan, tapi ngegeremet gitu loh. Ngegeremet itu maksudnya hati Anda tuh nggak pol gitu, nggak clear gitu, masih kesel kan gitu. Gimana itu? Ya, saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam Al-Quran kan jelas sekali, kita ini harus punya jiwa maaf, wal afina aninnas, memaafkan kesalahan orang. Itu di Ali Imran 130 sampai dengan 133 sampai 136. Ciri orang yang takwa itu al-kadhiminal ghaidh wal afina aninnas. Lalu di dalam Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan doakan orang yang menyakiti kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, masalahnya saya memaafkan, tapi saya masih di hati itu kesel, marah gitu. Gimana tuh? Oke. Kita lihat pemaafan itu ada levelingnya. Pertama, pemaafan verbal. Jadi Anda baru tahap pemaafan verbal. Yaudah, saya maafkan. Suami Anda salah, Anda bilang, ya udah mama maafkan. Anak kita salah, udah ayah maafkan. Itu namanya pemaafan verbal. Nah, harusnya dari pemaafan verbal kita latih pemaafan emosi. Jadi memaafkan emosi kita juga kita redam, ya. Memaafkan tapi belum bisa melupakan, ya. Jadi lisan memaafkan, hati sudah memaafkan, nggak ada dendam, tapi masih inget gitu loh. Nah, itu berarti Anda pemaafan level kedua, pemaafan emosi. Nah, yang ketiga pemaafan kognisi. Nah, kalau pemaafan kognisi bahkan Anda sudah belajar dan bisa melupakan kesalahan orang itu. Misalnya Anda disakiti oleh suami. Anda bilang, ya udah mama maafkan. Ya. Nah, ibu juga hati tuh udahlah, udah maafkan saja. Nah, tapi pikiran ibu masih ada. Kalau inget tuh sakit. Aduh, saya teh kalau inget kelakuan suami sakit saya. Nah, berarti Anda belum masuk ke langkah pemaafan ketiga, yaitu pemaafan kognisi. Pemaafan secara pikiran. Nah, itu butuh waktu. Jadi pemaafan itu sesuai urutan. Pertama, pemaafan lisan, verbal. Pemaafan verbal. Yang kedua, pemaafan emosi. Yang ketiga, pemaafan kognisi. Nah, yang keempat adalah pemaafan paripurna. Lisannya sudah memaafkan, hati sudah tidak ada dendam, pikiran keburukan orang itu sudah di-delete dari pikiran kita. Nah, itu pemaafan yang paripurna. Untuk sampai di situ, semua butuh waktu, semua butuh proses, semua butuh latihan. Tapi mulailah dari pemaafan verbal. Ya, mulai dari situ. Saya tadi sudah sampaikan, dalam hidup ini kita tidak langsung bisa sempurna, nggak bisa.
Coba Anda lihat, orang yang berotot, badannya berotot. Saya ingin tanya, apakah langsung dia berotot? Tidak, dia latihan. Sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan, 6 bulan. Baru setelah setahun terbentuklah ototnya. Kalau masih muda, 3-4 bulan sudah terbentuk ototnya. Bagi yang sudah berumur, bisa setahun, 2 tahun belum kelihatan ototnya. Jadi semuanya itu by proses. Jadi Anda mulai dari pemaafan verbal. Ya, saya minta maaf, iya saya maafkan. Itu perlu, pemaafan verbal itu perlu gitu loh. Ya. Nah, dari pemaafan verbal masuk ke pemaafan emosi. Maksud pemaafan emosi itu artinya gini, Anda udah nggak dendam lagi. Ya udahlah. Pokoknya aku pernah disakiti, ya sudah saya maafkan, saya nggak dendam lagi, saya tidak akan membalas gitu. Nah, tapi di pikiran teh sok aya gitu, suka ada gitu kan. Nah, maka latih pada pemaafan kognisi, ya. Kita lupakan, kita ingat-ingat saja kebaikan-kebaikan dia lah gitu. Walaupun dia nyakitin, tapi sebenarnya dia tuh banyak juga berbuat baik. Kita ingetin saja kebaikan-kebaikannya. Sampai nanti Anda ke derajat yang paripurna, pemaafan paripurna. Lisan, perasaan, pikiran itu sudah netral, ikhlas bahwa yang terjadi itu atas izin dan kehendak Allah. Kalau udah gitu nikmat, teman-teman sekalian, nikmat sekali. Karena kita sudah menetralkan, lisan sudah memaafkan, perasaan sudah memaafkan, pikiran sudah kita netralkan, sudah delete seluruh rasa sakit itu, sudah kita netralkan, sudah kita delete. Dan akhirnya berujung kepada ikhlas bahwa ini bagian hidup yang harus saya jalani. Saya ikhlas menerimanya dan saya kembalikan semua pada kuasa Allah, dan hanya Allah yang bisa membalas hanya Allah yang bisa memberikan pahala atas segala keikhlasan saya. Wah, kalau sudah begitu, Anda sudah sampai pada pemaafan paripurna. Makanya Islam mengajari kita bertahap. Fa'fu anhum, maafkan. Itu kan permaafan lisan, permaafan emosi, ya. Nah, permaafan berikutnya itu semua tidak disebut karena semua by proses, ya. Semuanya itu proses, saudara-saudara sekalian. Ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Sehingga dari permaafan itu nanti ada introspeksi diri, kemudian kita butuh restorasi, ya, merestor lagi, ya, perasaan kita, dan tentu saja merekonstruksi kembali. Jadi di dalam permaafan itu ada introspeksi, bisi ini terjadi karena kesalahan saya. Kemudian Anda merestorasi, ya, mencoba mengembalikan lagi rasa yang hilang itu, dikembalikan lagi. Kebencian itu dikembalikan menjadi netral lagi. Dan kemudian kita merekonstruksi jiwa kita. Kita rekonstruksi. Karena yang bisa merekonstruksi perasaan itu bukan orang lain, tapi diri kita. Jadi ingat rumusnya, bahwa ada introspeksi diri, ada restorasi, dan ada rekonstruksi. Ya, ini kita bicara tentang permaafan, ya. Karena ini masih di musim lebaran, jadi permaafan itu memang butuh waktu, ya. Ada verbal, permaafan kognitif, permaafan emosi, permaafan paripurna. Kemudian dari situ kita banyak introspeksi diri. Bisi ini terjadi karena memang ada kontribusi kita, ya. Orang nyakitin kita itu mungkin ada kontribusi kita. Kemudian dia restorasi, dikembalikan lagi pada tempatnya, pada netralitasnya. Kemudian apa? Rekonstruksi. Kita merekonstruksi perasaan kita yang tadinya sayang, ya, kita rekonstruksi untuk kembali sayang. Yang tadinya kita mau berkorban, kita rekonstruksi lagi agar kita bisa berkorban. Nah, itu semua akan indah pada akhirnya. Tapi itu butuh perjuangan, butuh ikhtiar, ya, butuh kekuatan dari diri kita, dan Allah pasti menguatkan kita saat kita berniat kebaikan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Insya Allah besok kita bertemu lagi
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.